Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatul Alam Abdullah wa Alawi Al-Haddad rahimahullah nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
muqtahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 63. Yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'ala rajulun min ulatil umuri. Seseorang dari golongan penguasa bertanya. Seseorang dari golongan penguasa bertanya Muhammad bin Wasi'in kepada Muhammad bin Wasi. Kepada Muhammad bin Wasi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Muhammad bin Wasi. Anil qadari, tentang takdir. Jadi seseorang, maksudnya penguasa, bertanya kepada Muhammad bin Wasi tentang takdir. Faqala lahu, Muhammad bin Wasi berkata kepadanya atau menjawab, jiranuka min ahlil kubur. Keluarga tetangga-tetanggamu termasuk ahlul kubur. Tetangga-tetanggamu banyak yang sudah meninggal dunia. Laka fit tafakkuri fihim syughlun anil qadari. Berpikir tentang mereka ahlul kubur, tentang tetangga-tetanggamu yang sudah meninggal dunia lebih baik daripada menyibukkan diri tentang masalah takdir. Jadi ada seseorang bertanya tentang takdir, lalu dijawab oleh Muhammad bin Wasi, tetanggamu banyak yang sudah meninggal dunia, termasuk ahlul kubur, yaitu orang-orang ahli kubur sudah meninggal dunia. Berpikir tentang mereka, tentang ahli kubur lebih baik, jauh lebih baik daripada menyibukkan diri tentang urusan takdir, yaitu berdebat tentang urusan takdir. Hadirin sekalian, jadi kita berpikir, hadirin sekalian, saudara-saudara kita banyak yang sudah meninggal dunia. Kemana mereka? Yaitu ke alam kubur. Mendapat nikmat kubur atau mendapat azab kuburkah mereka? Kita tidak tahu, hadirin sekalian. Nah, bagaimana nanti kita pun pasti akan menyusul mereka. Kita pun pasti akan mati. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Nah, memikirkan hal ini, hadirin sekalian, lebih baik daripada berbantah-bantahan soal takdir maupun soal ilmu khilafiyah, hadirin sekalian. Jadi kita berbantah-bantahan tentang khilafiyah. Sholat subuh, bagusan kunut apa enggak kunut? Nah, itu khilafiyah, hadirin sekalian, yang menyebabkan persatuan nanti jadi renggang. Taraweh yang bagus 20 rakaat apa 8 rakaat, itu khilafiyah, hadirin sekalian. Masing-masing sudah punya dasarnya, hadirin sekalian. Maka kita berbantah-bantahan tentang takdir, tentang ilmu khilafiyah, tentang hal-hal yang tidak penting. Masih lebih bagus kita memikirkan urusan ahli kubur, hadirin sekalian. Kita punya orang tua. Bagaimana keadaan orang tua saya di sana? Nah, kita tidak tahu. Nah, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah. Nah, itu lebih bagus kita pikirkan, hadirin sekalian, daripada kita memikirkan ilmu-ilmu yang khilafiyah, termasuk urusan takdir ini, hadirin sekalian. Kita perdebatkan urusan takdir, itu nggak ada ujungnya, hadirin sekalian. Maka lebih baik kita memikirkan bekal untuk berpulang ke rahmatullah, itu jauh lebih baik, hadirin sekalian. Wa qad madha amalus salafi wal khalafi.
sungguh telah berlalu perbuatan ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Ulama salaf, ulama terdahulu, ulama khalaf, ulama masa sekarang. Telah berlalu perbuatan ulama salaf dan ulama khalaf min ahlil haqqi, dari golongan ahlul haq. Artinya mereka orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah. Alal imani bil qadari, atas iman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi. Jadi ulama itu sudah menetapkan. Ulama itu menetapkan gak sembarangan. Kalau kita ikut ulama berarti ikut Al-Quran dan Sunnah. Ulama sudah menetapkan bahwa Allah telah mentakdirkan sesuatu, telah menetapkan sesuatu. Yang Allah tetapkan terjadi, hadirin sekalian. Yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi, bagaimanapun sungguh-sungguhnya usaha kita, hadirin sekalian. Sehingga kita lihat ada orang yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat banting tulang mencari uang, hadirin sekalian, tetap miskin juga. Karena yang ditakdirkan oleh Allah terjadi, yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak terjadi. Nah, itu keyakinan kita. Nah, meskipun demikian tidak membuat kita kehilangan pilihan. Kita tetap disuruh milih taat, milih maksiat, milih malas, milih rajin bekerja. Itu pilihan kita, hadirin sekalian. Meskipun ketetapan Allah itu pasti terjadi, namun manusia diberi pilihan, sehingga manusia tidak bisa beralasan takdir karena dia bermaksiat kepada Allah, hadirin sekalian. Maka dengan demikian, itulah ketetapan ulama salaf maupun khalaf yang telah terjadi, hadirin sekalian. Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Takdir ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki, kita mendapat uang yang banyak, itu kita sebut khairihi, takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah, kita terkena sakit, kita terkena bencana, itu namanya syarrihi, takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin baik nikmat maupun musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman harus yakin terhadap takdir, hadirin sekalian. Ulama-ulama menyimpulkan, hadirin sekalian, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwa seseorang itu dianggap beriman manakala yakin terhadap rukun iman yang 6, hadirin sekalian. Kurang dari itu tidak beriman, hadirin sekalian. Meskipun sholat, berarti rugi orang yang seperti itu, hadirin sekalian. Rukun iman yang 6 itu semua kita sudah tahu, hadirin sekalian. Pelajaran anak MI, pelajaran anak madrasah ibtidaiyah, hadirin sekalian. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. 6 ini ada yang kurang, tidak beriman, hadirin sekalian. Meskipun dia percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasul, tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian misalkan dia berkata, hari kiamat mah nggak ada. Nah, dia udah keluar dari keimanan, hadirin sekalian. Karena percaya kepada hari kiamat bagian daripada rukun iman yang 6, hadirin sekalian. Jadi orang itu dianggap beriman menurut para ulama, menurut ijma kesepakatan para ulama, dia harus mengimani 6 rukun iman, hadirin sekalian. Dan yang ke-6 adalah percaya kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tertimpa musibah, itu takdir, ketetapan dari Allah. Sikapi dengan baik, yaitu bersabar. Bersabar pahalanya sangat besar, hadirin sekalian.
kita mendapatkan nikmat, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pun pahalanya besar dan melimpah hadirin sekalian. Nah, itu orang yang beriman kurang lebih seperti itu hadirin sekalian. Takdir yang Allah tetapkan tidak menghilangkan pilihan kita. Buktinya kita bisa memilih. Saat ini ada orang yang milih nonton TV. Saat ini ada orang yang milih tidur-tiduran. Nah, alhamdulillah kita memilih ngaji hadirin sekalian. Kita memilih sholat maghrib berjamaah, i'tikaf di masjid, dan menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, dalam hati kita itu pilihan kita hadirin sekalian. Ternyata meskipun takdir itu telah ditetapkan oleh Allah, tidak menghapus pilihan manusia atau ikhtiar manusia. Ya, jadi itu yang harus kita garis bawahi. Sehingga ada orang maksiat masuk neraka, memang dia layak ditakdirkan untuk itu dan bukan kesalahan Allah. Lalu ada orang yang baik, dia memilih baik lalu masuk surga, maka itu pun merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wan aqada, dan telah sah ijma'uhum, ijma' mereka, ijma' kesepakatan ulama, kesepakatan mereka, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah kepada para ulama, ala zalika, atas hal itu, atas hal takdir. Jadi ijma' ulama tentang takdir itu sudah final hadirin sekalian, sudah final, diperdebatkan lagi, membuang-buang waktu hadirin sekalian. Ilmu kita ini dangkal hadirin sekalian. Untuk memahami Quran itu kita jauh dari bisa hadirin sekalian. Memahami hadis jauh hadirin sekalian untuk bisa hadirin sekalian. Maka kita yakin kepada ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang luruslah yang mengkaji Al-Quran, dan kita menerima hasilnya hadirin sekalian. Begitu kurang lebih jadilah ilmu fikih, jadilah ilmu tauhid, jadilah ilmu tasawuf, yang semuanya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah hadirin sekalian. Kita mengkaji sendiri. Gak mungkin kita bisa sholat hadirin sekalian, sibuk mengkaji dulu, lalu kita gak yakin kepada ulama, ya sholat gak bisa hadirin sekalian. Masih memikirkan perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak berujung hadirin sekalian. Dan begitu juga dalam ilmu tauhid hadirin sekalian, kita yakin kepada ulama ahli tauhid hadirin sekalian. Wa alal imsaki, dan tentang larangan, tentang pencegahan, anil ihtijaji, atas beralasan, bil qada'i, dengan qada, wal qadari, dan qadar. Jadi larangan terhadap beralasan karena qada dan qadar, inda tarkil amri, tatkala meninggalkan perintah Allah. Jadi ada larangan dari ulama, tatkala meninggalkan larangan Allah, tidak boleh beralasan ini takdir dari Allah, karena manusia diberi pilihan. Wa ityanin nahyi, dan melaksanakan larangan Allah. Jadi ada orang berzina, lalu orang itu berkata ini takdir dari Allah, padahal itu pilihan dia, maka ini adalah kemungkaran tersendiri hadirin sekalian. Wa kanu, dan mereka yarawna, memandang, zalika, hal itu. Jadi mereka, para ulama-ulama salaf maupun khalaf dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, memandang hal itu menyalahkan takdir min a'zamil munkarati, sebesar-besarnya kemungkaran hadirin sekalian. Jadi ternyata enggak sepele hadirin sekalian. Jadi ada orang berzina, itu dosa besar berzina itu hadirin sekalian. Lalu dia menyalahkan takdir, saya berzina ini karena takdir dari Allah. Menyalahkan takdirnya lebih besar daripada dosa berzinanya hadirin sekalian. Ada orang meninggalkan sholat, dia nggak sholat lah.
entah karena malas, entah karena kesenangan, dia nggak sholat. Kemudian dia berkata, saya nggak sholat ini karena takdir dari Allah, sudah ditetapkan oleh Allah kalau saya ini jam sekian tidak sholat, maka menyalahkan takdir karena tidak sholatnya lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu dosa besar, hadirin sekalian. Tetapi menyalahkan takdir karena dia bermaksiat kepada Allah itu hal yang sebesar-besarnya kemungkaran, hadirin sekalian. Maka kalau ada teman yang seperti itu, kita kasih tahu. Kemudian dia dikasih tahu biasanya karena sama-sama teman, bukan ustadz, biasanya ngeyel. Yang penting udah ngasih tahu, urusan kita mah begitu, hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh menyalahkan takdir terhadap kemungkaran yang kita lakukan. Itu pilihan kita dan itu kesalahan kita dan bukan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Akni yang saya maksudkan sebesar-besarnya kemungkaran adalah al-ihtijaj bi amril qadari, beralasan dengan urusan takdir, indar tikabil maharimi, tatkala mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, wa tarkil wajibati, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, itu termasuk sebesar-besarnya kemungkaran. Maka usahakan kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta min ahlil haqqi faqdi bihim, jika kamu termasuk golongan ahlul haq, golongan ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti Rasul, yaitu ahlul haq, golongan kebenaran, faqdi bihim, maka ikutilah ulama-ulama yang lurus, hadirin sekalian. Ikutilah mereka, ulama-ulama yang lurus. Wasluk sabilahum, dan jalanlah di jalan mereka. Jadi ulama itu ada yang lurus, ada yang enggak lurus, hadirin sekalian. Ada ulama yang tidak lurus itu dia pinter juga, hadirin sekalian. Ilmunya tinggi, tapi tujuannya dunia, hadirin sekalian. Tujuannya jabatan, tujuannya uang, hadirin sekalian. Sehingga fatwanya bisa dibeli, sehingga yang penting dia dapat kedudukan, yang penting dia dapat uang. Nah, ini adalah ulama-ulama yang tidak lurus, hadirin sekalian. Nah, kita mengikuti ulama-ulama yang lurus, hadirin sekalian. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, hadirin sekalian. Jadi kita ikutilah ulama-ulama yang lurus, jalanlah di jalan mereka, hadirin sekalian. Wa illa, jika tidak, faqad sami'ta, maka sungguh kamu telah mendengar, maqalahu Allah Ta'ala, apa yang Allah firmankan, lil mutbi'in, kepada orang-orang yang mengikuti, ghairu sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman. Jadi kamu pernah mendengar firman Allah tentang orang-orang yang mengikuti bukan jalan kebenaran. Wasma'hul an, dengarkanlah firman Allah itu sekarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushakikir rasulah, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, setelah datang penjelasan, oh yang benar begini, lalu dia menentang Rasul, artinya tidak mengikuti jalan Rasul. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang diikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan sholat, dia enggak mau sholat. Allah memerintahkan puasa, dia enggak mau puasa. Allah memerintahkan dia bayar zakat, dia tidak mau bayar zakat. Allah melarang berzina, dia berzina. Allah melarang berjudi, dia berjudi. Allah melarang riba, dia praktek riba. Itu namanya tidak mengikuti jalan yang benar, hadirin sekalian. Meskipun beragama Islam, dia tidak mengikuti jalan yang benar. Nuwallihi ma tawalla, maka
kami biarkan mereka di jalannya, kami biarkan mereka di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi meskipun ngakunya Islam, bisa juga masuk ke dalam neraka jahanam kalau maksiat-maksiatnya bertumpuk-tumpuk, hadirin sekalian. Jadi neraka jahanam itu buat orang munafik, buat orang musyrik, buat orang kafir, dan buat orang fasik, hadirin sekalian. Nah, orang yang Islam juga kalau fasik, kerjaannya melakukan dosa-dosa besar, itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Namun tetap ada kabar gembira bagi orang yang beriman, hadirin sekalian. Meskipun imannya kecil, imannya tipis, suatu saat akan bisa diangkat dari neraka manakala dia tetap beriman, hadirin sekalian. Meskipun dia banyak berbuat dosa, meskipun dia banyak bermaksiat, lalu dia punya keimanan sedikit, nah iman itu yang nantinya akan menyelamatkan, hadirin sekalian. Jadi kita bersyukurlah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.